Oke teman-teman, kita lanjut diskusi hari ini. Bagaimana mengembangkan potensi diri di tengah pandemi COVID-19. Sebelum itu saya ingin bercerita kepada teman-teman. Sebelum jadi Rebecca yang sekarang, saya sempat pernah menjadi Rebecca yang tidak percaya diri. Rebecca yang cuek dan acuh. Hingga saya juga pernah berada di posisi, di titik dimana saya tidak tahu kemampuan saya apa, skill saya apa, dan apa cita-cita saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sehingga membuat saya itu tidak percaya diri. Lihat teman-teman udah bisa menemukan passionnya, saya masih diem stuck di sini. Hingga akhirnya saya pernah memilih jalan untuk tetap melakukan sesuatu, mengikuti alurnya. Dan itu tidak membuahkan hasil, teman-teman. Buat kalian yang sekarang lagi di titik itu, berada di posisi itu, gak usah bersedih terlalu lama. Tapi, cobalah tips berikut ini. Oke, jadi saya mau berbagi tips bagaimana bisa saya memilih passion saya apa, kemudian menemukan itu bagaimana sih ceritanya. Jadi pada waktu itu saya memutuskan untuk merubah langkah, merubah apa yang saya lakukan. Yang tadinya ngikutin alur, ngikuti arus, saya memilih untuk membuat sebuah planning. Sebuah planning yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi, sesuatu yang mungkin saya capai. Jadi contohnya, saya saat ini menjadi mahasiswi PAUD ya. Terus, cita-cita saya menjadi seorang dokter. Itu nggak mungkin. Oke, planning gagal. Lalu planning yang seperti apa yang dimaksud? Planning yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bisa kalian lakukan. Jadi contoh, saya ingin menjadi seorang guru TK. Tapi saya ingin jadi guru TK yang berbeda dari yang lain. Bagaimana caranya? Oke, saya harus belajar public speaking. Dari public speaking ini, saya akan belajar banyak tentang bagaimana menyampaikan sebuah informasi kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan, tidak membosankan, dan juga bagaimana cara saya nanti bersosialisasi dengan guru-guru atau dengan wali murid. Saya ingin menjadi seorang guru yang ceria, yang menyenangkan untuk semua orang. Saya ingin menjadi itu. Oke, planning yang saya lakukan, saya harus banyak belajar, menggali informasi yang banyak tentang bagaimana cara menaklukkan hati anak-anak atau peserta didik. Oke? Setelah itu, saya pilih langkah membaca buku. Misalnya, selain membaca buku, apa? Seminar. Kita ikut seminar. Rebecca, ini kan pandemi. Gimana caranya ikut seminar? Ada seminar online kan? Nah, teman-teman bisa bergabung ke seminar online. Atau enggak, kalian bisa cari banyak informasi di sosial media, entah itu di YouTube, di Instagram. Sekarang banyak Instagram yang membahas tentang parenting, dan juga ada beberapa blog yang juga milik pemerintah ataupun non pemerintah yang juga tentang parenting atau tentang edukasi tentang anak-anak ya, edukasi tentang anak-anak. Contohnya seperti itu, teman-teman. Jadi buat planning yang memang ada di depan mata kalian. Nggak mungkin dong kita jurusan PAUD kepingin jadi dokter. Nah, kayak gitu. Yang mungkin apa? Aku pengen jadi guru TK, tapi aku pengen jadi guru TK yang berbeda dari yang lain. Contohnya kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi langkah pertama adalah buat sebuah planning. Dan yang kedua, kalian harus fokus dengan planning tersebut. Harus fokus. Jadi jangan ketika teman-teman yang lain ngajak ini, menurut kalian itu bukan skill. Misal nih, teman-teman kalian ada yang ngajak, yuk gabung di UKM atau di kelompokku yang misalnya komunitas ya, di komunitas pecinta reptil, tapi kalian nggak suka reptil. Jangan buang waktu. Kalian harus tanyakan pada diri kalian, apakah aku tertarik atau tidak. Itu tanyakan pada diri kalian. Oke, setelah buat planning, kemudian kalian harus fokus pada satu tujuan.
Dan yang ketiga, tipsnya adalah kalian harus memiliki seorang drakor. Tapi di luar itu saya punya seorang idola, dan juga selain Nabi Muhammad SAW, saya punya idola. Siapakah itu? Idola, saya cari idola itu biasanya kita mengidolakan seseorang itu ada sedikit banyak kesamaan dengan kita. Biasanya seperti itu. Karena saya ngefans sama Sarah Sechan, baik dia ketika memegang sebuah program jadi presenter host, dan juga cara menyampaikan sebuah informasi yang sangat menyenangkan. Itu yang membuat saya kagum dengan seorang Sarah Sechan, misalkan seperti itu. Nah, dari situ bukan berarti kita harus niru semuanya tentang idola kita, mulai dari A sampai Z, mulai dari gaya hidup dan semuanya, enggak. Karena saya menggunakan rumus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita apa, dengan diri kita apa, dan jangan menjadi diri orang lain. Maksudnya jangan menjadi diri orang lain itu. Kalian harus jadi percaya diri. Aduh, belibet banget, mohon maaf. Oke, lanjut. Jadi yang pertama adalah membuat planning yang bisa kalian jangkau ya. Dan yang kedua, kalian harus fokus dengan tujuannya itu apa. Ketiga, kalian harus memiliki seorang idola. Ya teman-teman, memiliki sebuah idola. Dan di tengah pandemi seperti sekarang ini, jangan jadikan alasan untuk berhenti mencari jati diri, mencari skill kalian, mengembangkan passion kalian itu apa. Oke? Dan juga jangan terlalu galau, sekali lagi jangan galau banget teman-teman. Karena ketika kita stuck, semuanya ya juga akan stuck. Tapi ketika kita berusaha, itu akan ada perubahan teman-teman. Rebecca ngomongnya enak banget. Tenang teman-teman, saya bicara seperti sekarang berdasarkan pengalaman saya. Saya sudah pernah bersedih, ketika gagal itu gimana, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan target. Terus saya sudah pernah bersedih ketika melihat teman-teman saya bisa hangout dengan teman-teman yang lainnya, sedangkan saya bekerja. Saya pernah merasa seperti titik di situ, tapi saya nggak mau berlama-lama di situ. Saya lebih membiasakan untuk bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan ke saya. Kesempatan yang sangat luar biasa, di mana saya diberi kesempatan ketika saya niat pertama kali belajar public speaking dengan tujuan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Niatnya itu bukan ingin jadi MC. Ternyata sama Allah diberi hadiah. Rebecca, ternyata sama Allah diberi petunjuk semacam itu. Saya merasakannya, tiba-tiba bisa diberi kesempatan MC. Dan ketika awal saya MC, saya disuruh jadi moderator acara parenting, di mana pada waktu itu teman-teman saya yang lainnya ini tidak tahu sama sekali parenting. Nah, menguntungkanlah jurusan PIAUD saya gunakan ketika jadi MC. Dan ketika saya MC, terbiasa bertemu banyak orang baru dan terbiasa menyampaikan informasi. Ketika saya kuliah, dan itu juga bermanfaat teman-teman, saya menyampaikannya seperti orang MC, dalam artian mudah dipahami dan menyenangkan. Dan bagi saya itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kita harus benar-benar sabar banget dengan apa yang dilakukan oleh kita gitu loh. Jadi saking lamanya saya tidak terasa dengan apa yang sudah saya capai. Saking saya menikmatinya berproses teman-teman. Karena memang bekerja yang menyenangkan adalah bekerja yang sesuai dengan passion kita. Jadi misal kalian punya passion make up. Ketika jadi muah menjadi make up artist, itu tidak ada siksaan bagi kalian. Beda lagi nih, kalau kalian nggak ada passion ke sana, terus disuruh ke sana, aduh menyiksa banget. Contoh nih ya, saya awal-awal waktu itu tidak percaya diri, disuruh MC, itu kayak, aduh, kapan nih selesainya? Nggak menikmati. Dan saya aja nggak menikmati, apalagi orang lain. Sama halnya kayak, kamu nggak bisa nyanyi, tapi kamu memaksakan untuk nyanyi.
Kamu aja nggak bisa menikmati suaramu, apalagi orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi memang menemukan sebuah passion itu bukan hal yang mudah juga, tapi bukan hal yang membosankan bagi saya, enggak. Sangat menyenangkan. Dengan cara 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan ya. Bikin planning, fokus dengan tujuan, kalian harus punya seorang idola, dan yang keempat, yakin dengan usaha yang kalian lakukan. Jangan berhenti mencoba.